seorang pribadi yang sangat fanatik dengan uh, agama selain Islam. Jadi selain Islam saya sesat jalannya selain Islam. Ya termasuk Kristen. Tapi bukan berarti saya pada saat itu membenci orang Kristen, enggak. Saya enggak membenci orang Kristen, cuman saya tanamkan dalam hati saya bahwa jangan sampai saya ikut mereka. Jangan sampai saya, wah, enggak mungkin saya bilang di dalam, enggak mungkin saya masuk Kristen, mustahil, enggak mungkin. Mana ada gue masuk Kristen. Aduh. Oh, Terus singkat cerita, saking fanatiknya saya dulu di Muslim, saya mengajarkan sesuai dengan apa yang diajari di dalam Islam. Saya mengajarkan sholat, zakat, bahkan yang sunnah-sunnah pun saya kerjakan. Di motor saya zikir, saya sebelum kerja saya sholat duha, saya sebelum kemana-mana kalau masih sempat-sempatnya saya sholat duha. Ini menceritakan mamanya bertato. Ya udah, emang kenapa orang bertato? Saya bilang, emang kenapa? Tapi ini dalam hati saya nggak ngomong sama cuman saya santai aja. Cuman dalam hati saya, ya udah mau diapain emang, ya udah bertato, ya udah gitu. Nggak usah dipermasalahkan gitu. Nah kalau terus dia menceritakan, dia ngomong kalau mamanya Kristen. Nah pada saat itu jujur saya saya agak kaget. Terus saya sempat bilang, wah Kristen, gila gitu saya.
Maaf saudara, sebelum terbang ke Jakarta itu kan saya masih seorang muslim. Nah, pada saat itu udah singkat cerita, eh, saya 5 hari di Jakarta itu, eh, saya nggak tahu berapa di hari yang keberapa saya sarapan sama mama, sama Kak Rizky, sama AA. Saya sarapan pagi dan saya eh, itu pertama kali saya pelayanan. Kami bertemu ODGJ, orang dalam gangguan jiwa. Aduh. Đâu à. Orang-orang seperti apa yang saya temui, saya ceritakan sama mami, dan saya bilang saya pengen serius, saya pengen nikah, saya bilang sama mami saya, dan ternyata eh, saya harap, yang saya harapkan adalah bahwa eh, sesuai dengan apa yang saya harapkan gitu. Jadi saya harap bahwa mami saya juga setuju dengan apa yang dengan keputusan saya. Ternyata terus eh, lalu pada saat itu eh, singkat cerita singkat cerita saya saya pengen nikah, tapi eh, tidak ada keluarga yang apa tidak ada keluarga yang mendukung saya pada saat itu. Saya tidak ada keluarga yang tidak ada keluarga yang saya mendukung pada saat itu. Lalu saya ke rumah tante saya, ke rumah om saya. Om saya om saya tadinya mau udah setuju ya saudara, cuman udah pada saat itu singkat cerita singkat cerita saya ngurus berkas pencabutan berkas, saya mengurus pencabutan berkas saya. Sudah setelah itu setelah uh, setelah singkat cerita sudah pada saat itu uh, sudah pada saat itu sebentar saudara, saya terbang lagi ke apa namanya saya terbang lagi ke Jakarta. Saya terbang lagi ke Jakarta, lalu saya saya ini apa saya masih saya tunggu saudara, saya ingat-ingat dulu.
Lalu pada saat itu saya terbang ke Jakarta, saya nikah di Jakarta bersama suami saya, AA, yang saya menikah sama suami saya pada saat itu. Ya, pada saat saya menikah pada saat itu, dan setelah menikah saya berkomunikasi dengan mama. Saya satu rumah dengan mama mertua saya, dan setelah menikah itu setiap malam saya dan mama mertua saya itu berkomunikasi, cerita-cerita, dan kebetulan teman mama saya yang dari Surabaya itu datang. Dia juga adalah seorang Muslim, tetapi dia teman mama ini penasaran sama Tuhan Yesus. Teman mama ini penasaran sama Tuhan Yesus. Jadi dia pengen nonton. Bertanya kepada saya, namun ya kita mengertilah bahwa pertanyaan ini sebenarnya tidak membutuhkan jawaban. Artinya mereka tidak membutuhkan jawaban, hanya ingin bertanya atau mungkin lebih cenderung hanya ingin mempertanyakan untuk merasa diri benar dan juga untuk mengejek, mungkin bisa kita katakan begitu. Tapi teman-teman, sebagai orang yang berpikir dengan baik, kita harus memberikan jawaban yang sederhana, singkat, padat, dan mudah untuk dimengerti. Namun dalam kesempatan kali ini teman-teman, saya akan memberikan sebuah jawaban. Namun sebelum itu, teman-teman lihat gambar-gambar berikut ini. Oke, teman-teman sekalian, lihat ada beberapa memang gambar-gambar ini menyatakan semuanya mirip dengan Tuhan Yesus, kulit yang berbeda, rambut yang berbeda, dan lain hal sebagainya. Maka ini membuat iman kita goyah, iman kita goncang, iman kita runtuh, kekristenan kalah. Teman-teman, saya mau bilang begini, ini jawaban sederhana. Kalau teman-teman pengen tahu lebih dalam, belajar, tapi saya akan memberikan jawaban-jawaban yang sederhana. Poin yang saya sampaikan di sini adalah pertama, kekristenan tidak percaya dengan semua gambar-gambar itu. Aduh.
Oh, ah. Karena saya pengen dapat duit, karena saya butuh duit.